Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Yehuda Irhad Poru dengan NIM 2024 31053. Oke teman-teman, di sini hari ini saya akan menjelaskan mengenai bayangan di balik layar lanskap kejahatan cyber di era digital. Kita tahu sendiri itu kejahatan cyber itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena kejahatan cyber itu bukan hanya tentang kita membobol WiFi, bukan tentang kita mengirim virus buat orang, tidak. Itu hal kecilnya. Kejahatan cyber itu tinggi. Ada doxing, ada penipuan, ada apa? Ada deepfake. Deepfake itu seperti eh contohnya ada orang dia gunakan muka kita, tapi pakai AI, nipu orang dengan muka kita. Jadi seolah-olah itu kita loh. Dan masih banyak lagi. Oke, kita masuk ke materi. Kita masuk ke materi. Kita lihat dulu untuk apa? Untuk konektivitas dan kerentanan tanpa batas. Lebih dari 5 miliar pengguna internet aktif di seluruh dunia. Akses informasi, komunikasi, dan transaksi digital tanpa batas, ruang, dan waktu. Berarti di mana saja kita dapat melakukan aktivitas kita di dunia maya, dimanapun dan kapanpun. Dan juga memiliki kerentanan tanpa batas. Sistem telekomunikasi global menciptakan global reach bagi pelaku kejahatan. Yang dimana itu, yang dimana uh, sistem telekomunikasi global itu juga membuka ruang untuk orang-orang pelaku kejahatan dunia maya atau cyber crime. Ancaman ini berevolusi dari sekedar virus. Komputer menjadi peretasan infrastruktur kritis berskala negara. Kita lanjut. Paradoks keamanan cyber. 36,96 dari 100. Maksudnya apa itu? Skor Indeks Keamanan Cyber Nasional NCSI Indonesia tahun 2022 menempati peringkat 3 terendah di antara negara-negara G20. Kenapa? Kok bisa gitu loh? Pertama, 18,5 juta kebocoran data pengguna BPJS Ketenagakerjaan itu terjadi sekitaran 5 atau 10 tahun yang lalu. Itu data-data para warga, termasuk aku sendiri sepertinya, itu bocor dan ada di dark web, tempat jual beli data ilegal. Yang kedua, 204 juta kebocoran daftar pemilih tetap, yaitu DPT KPU. Itu terjadi sekitaran 3 atau 4 tahun yang lalu, waktu masih ada pemilihan. Yang ketiga itu eskalasi target. Di sini dia menyasar sektor privat hingga institusi negara seperti Mabes, TNI, Polri, dan BPPT. Dan masih banyak lagi. Infrastruktur digital Indonesia melaju jauh lebih cepat daripada kapasitas sistem keamanannya. Kenapa sih bisa bilang gitu? Pertama, kita punya infrastrukturnya itu sudah ada dan sudah canggih, satu. Dan yang kedua, sistem keamanannya belum diperbarui. Itulah kenapa kita punya data bisa bocor. Lanjut. Oke, ada kerangka hukum dan perisai struktural. Kita di bawah kerangka hukum itu yaitu Undang-Undang ITE, Infrastruktur dan Transaksi, itu regulasi UU nomor 19
per 2016, Junto UU nomor 1 per 2024. Fokus itu mengatur larangan, akses ilegal, manipulasi data, dan perusakan sistem elektronik. Itu pasal 30 sampai 35. Konteksnya itu menindak kejahatan sarana, peretasan, carding, dan phishing. Kita punya juga undang-undang perlindungan data pribadi. Regulasinya itu ada pada Undang-Undang nomor 27 tahun 2022, yaitu manifestasi pasal 28G Undang-Undang 1945. Fokus yaitu menjamin hak konstitusional subjek data, mewajibkan pelaporan kebocoran maksimal 3 kali 24 jam. Sanksi, ancaman pidana, penjara, denda bagi penyalahgunaan data tanpa izin. Sebenarnya itu kita sudah dilindungi oleh hukum, teman-teman. Tapi, seperti itulah keamanan kita, data kita yang harusnya dijaga pemerintah, tetapi tidak dijaga dengan sebaik-baiknya. Akhirnya bocor. Di sini BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara hadir, itu satu, sebagai lembaga pengawasan standar keamanan nasional. Tapi lucunya, BSSN ini juga kena bobol. Yang bikin kita, masyarakat, itu pun frustasi karena sekelas Badan Cyber dan Sandi Negara aja bisa bobol. Kok bisa gitu? Apa karena keamanannya kurang atau apa gitu? Tidak ada yang tahu. Itu hanya pemerintah yang tahu. Kita sebagai masyarakat hanya bisa berkomentar. Itu saja. Kita lanjut. Oke. Anatomi keamanan cyber itu ada 5 lapis, teman-teman. Yang pertama itu information secure atau core-nya, yaitu perlindungan tingkat data atau enkripsi simetris atau asimetris dan autentikasi multifaktor. Yang kedua itu application security, yang dimana itu proteksi kode dan perangkat lunak dari pencurian atau eksploitasi celah keamanan. Yang ketiga itu network security, pertahanan perimeter menggunakan perlindungan firewall dan perangkat lunak proaktif. Yang keempat, cloud security, pengamanan data pada lalu lintas layanan server awan atau cloud yang sering kita sebutkan. Yang kelima itu end user education, lapisan terluar dan paling rentan, edukasi kesadaran penggunaan terhadap manipulasi psikologis. Oke teman-teman, aku mau fokus ke yang terakhir itu end user education. Kenapa aku bilang itu? Kenapa aku memfokuskan? Satu, minimnya literasi digital itu membuat berbagai orang itu tidak tahu bagaimana cara kerjanya menjaga privasi mereka. Yang dimana itu membuat data banyak bocor dan data disalahgunakan serta dicuri. Oleh karena itu, teman-teman, aku mau mengajak teman-teman untuk selalu memperkuat literasinya dulu. Karena kalau literasinya sudah oke, kalian teman-teman pasti tahu bagaimana cara menjaga data kalian aman dan selalu bagus. Oke, lanjut. Oke, ada taksonomi ancaman cyber. Kita punya kita punya berapa nih? 4. Yaitu mulai dari phishing. Target utama itu kredensial atau identitas rahasia. Ini sebenarnya modus operasi, salah ketik ini. Modus operasi itu bagaimana? Itu rekayasa sosial menyamar sebagai institusi terpercaya. Jerat hukum itu Undang-Undang ITE pasal 35 manipulasi informasi dan elektronik. Carding itu target utamanya itu finansial dan otorisasi transaksi. Modusnya itu menduplikasi fisik atau peretasan data kartu kredit pada transaksi e-commerce. Untuk jerat hukumnya itu Undang-Undang ITE pasal 30 sampai 34, akses ilegal sistem elektronik.
doxing, privasi dan keamanan, fisik atau psikologis. Modusnya itu publikasi data pribadi, alamat kontak tanpa izin untuk diintimidasi. Undang-Undang PDP pasal 65 dan 67, pengungkapan data tanpa hak. Online scam, aset finansial korban, penawaran fiktif, undian palsu, manipulasi identitas, pickbashing, lowongan kerja palsu. KUHP pasal 378 penipuan dan Undang-Undang ITE. Oke teman-teman, ini salah satu yang paling sering terjadi di negara kita, online scam, yaitu mulai dari aset finansial, yaitu judi. Aku selalu mau mengingatkan teman-teman untuk selalu menghindari judi, karena judi itu tidak bagus. Dan kita tidak tahu bahwa itu bisa, apa namanya, bisa menjadi alat penipuan. Dan kita di negara ini termasuk salah satu negara yang dimana lowongan kerja itu palsu atau penipuan lowongan kerja. Itu sangat tinggi, teman-teman. Kalau kita mencari tahu di Google, itu ada sekitar, coba saya cari ya, eh, sebentar ya. Oke, sebentar, sorry. Ah, berapa persen penipuan lowongan kerja lo jadi di Indonesia? 62%, teman-teman. Bayangkan, kalau 62% ini, data-data ini, kalau dijual di black market, itu sekitaran triliunan, teman-teman. Dan itu sangat berbahaya. Kenapa saya bilang sangat berbahaya? Karena itu mencakup data diri teman-teman dan berbagai hal tentang teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, kita itu harus sangat waspada tentang penipuan-penipuan kayak gitu. Dan data-data itu jangan sampai diberikan kepada orang yang salah. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke ransomware, teman-teman. Ini salah satu hal yang berbahaya juga. Kenapa saya bilang ransomware itu berbahaya? Karena itu dia bisa membuat satu atau infrastruktur itu kritis. Dia bisa membuat rusak. Banyak kejadian soalnya di rumah sakit, pusat data nasional, dan sektor energi. Kejadian itu di pusat data nasional. Kenapa? Ada 3 tahapan, teman-teman. Yang pertama itu dia mulai dari infiltrasi dulu. Infiltrasi dulu. Apa itu? Malware menyusun melalui celah keamanan atau phishing. Keamanan atau phishing itu adalah link-link bodong, teman-teman. Phishing itu link-link bodong. Yang dimana link-link itu kita tidak tahu dalamnya apa. Malware kah atau apa gitu. Kita tidak tahu. Yang kedua itu enkripsi. Yaitu sistem data kritis korban dikunci atau ciphertext. Kalau teman-teman belajar di keamanan sistem komputer itu pasti ada namanya ciphertext, yaitu uh, itu kumpulan dari biner-biner, dari angka-angka itu tidak yang akan dibaca oleh penyerang itu agak susah karena binernya agak banyak. Dan ekstorsi atau permintaan tebusan umumnya kripto atau kunci pemulihan. Kenapa saya bilang ini? Karena peretas itu mereka sangat menginginkan uang dengan cara apa ya? Seperti itu. Konsep mitigasinya yaitu ketahanan data atau data resilience. Itu ancaman ransomware tidak bisa dihindari 100%. Fokus mitigasi bergeser dari sekedar pencegahan menjadi kemampuan infrastruktur untuk tetap tersedia melalui pencandangan berkala, segmentasi data, dan pemburuan sistem proaktif. Yaitu di mana kita harus lebih meningkatkan lagi kemampuan infrastruktur kita supaya terhindar untuk sementara waktu. Lanjut. Oke, ancaman masa depan. Ini AI dan Internet of Things atau IoT. Kita punya di sini ada manipulasi AI atau deepfake yang tadi aku di awal jelasin. Itu penggunaan kecerdasan buatan untuk meniru wajah dan suara cloning secara sempurna.
membypass verifikasi visual, memfasilitasi penipuan finansial tingkat tinggi. Kejadiannya itu di Korea, di Shanghai, Hong Kong kalau nggak salah. Tadi aku baca itu di Hong Kong. Itu bosnya mereka itu di fake. Ada seseorang pakai muka bos satu perusahaan, dia menyamar dan ngambil uang mereka, habis uang mereka, rugi miliaran, triliunan, sorry. Ada juga eksploitasi IoT, botnet atau crypto jacking, yaitu malware seperti Mirai menginfeksi perangkat rumah pintar untuk melancarkan serangan lalu lintas internet masif atau DDoS, lalu mengambil alih sumber daya komputer korban secara diam-diam untuk menambang cryptocurrency tanpa izin. Nah, itu yang namanya crypto jacking, teman-teman. Lanjut, ada ini tidak usah, ini dilewat aja. Sorry, tidak usah. Oke. Ini distribusi kategori ancaman cyber. Kita mulai dari sorry, maaf. Kita mulai dari ancaman cyber itu berdasarkan analisis 21 studi kasus. Itu ada monopoli tata kelola, ada penipuan atau defect itu sebesar 9,5%, ancaman supply chain itu sebesar 9,5%, pengawasan cyber dan malware itu sebesar 14,3%, kebocoran data skala besar itu 14,3%, rekayasa sosial dan penipuan finansial itu 19% dan yang terakhir itu 28,6% itu ransomware dan infrastruktur kritis, yang dimana penyerangan yang lebih besar itu terjadi pada ransomware dan infrastruktur kritis. Ransomware dan rekayasa sosial mendominasi hampir 50% dari total insiden berskala besar dan di tingkat global dan nasional. Oke, dampak finansial dan sistem skala nyata. Kasus 1, lumpuhnya layanan publik. Lokasi Indonesia target Pusat Data Nasional Sementara PDNS, modus ransomware, dampaknya itu terhentinya layanan publik vital pemerintah Indonesia, kritis data nasional dan tuntutan tebusan jutaan dolar. Kasus 2 itu ilusi keamanan korporat. Lokasi Amerika Serikat, target AMGM Resort dan Colonial Pipeline. Modus itu penipuan ransomware dan social engineering. Dampak kerugian 100 juta dolar MGM, krisis distribusi bahan bakar energi dan gangguan operasional total. Kasus 3 itu penipuan era baru. Lokasi Hong Kong, target itu korporasi multinasional. Modus penipuan di fake. Dampaknya itu perusahaan kehilangan 200 miliar won. Ini aku nggak tahu ini apa, tapi kayaknya won. Akibatnya kalian ditipu oleh cloning visual, suara, CFO melalui video call. Itu yang tadi aku bilang di fake itu, teman-teman. Oke, efek domino atau destruksi versus evolusi. Kita punya dampak negatif dan dampak positif ya, teman-teman ya. Dampak negatif itu kerugian finansial masif pada korporasi dan individu, pencurian identitas dan hilangnya privasi permanen, kelumpuhan layanan publik, kesehatan, dan infrastruktur strategis negara, krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan perbankan. Dampak positif ialah kesadaran publik atas literasi data melonjak tajam, adopsi masif terhadap standar keamanan baru MFA, enkripsi otomatis, lainnya regulasi ketat yang memaksa korporasi bertanggung jawab, sinergi keamanan intelijen cyber lalu lintas negara. Oke, ini sepertinya terakhir, sintesis. Manusia adalah celah terbesar. Terlepas dari kecanggihan malware, ransomware, atau artificial intelligence, metode peretasan yang paling sukses secara empiris selalu bertumpu pada rekayasa sosial atau social engineering. Sistem keamanan bernilai jutaan dolar dapat runtuh hanya karena satu klik dari karyawan. Pelaku kejahatan tidak lagi mendata sistem perangkat keras. Mereka meretas psikologis manusia, ketakutan, keserakahan, urgensi. Jadi teknologi adalah senjatanya, namun manusia adalah faktor serangannya. End user adalah garis pertahanan terakhir. Oke, kita punya 4 jalan menuju kedaulatan dan ketahanan digital. Kita membangun ekosistem digital yang aman tidak hanya mengandalkan perangkat lunak. Ia menuntut revolusi struktural dari 4 pilar utama. Yang pertama, literasi digital, agresif, penegakan regulasi tegas, sinergi lintas sektor, budaya, resilience.
Kalau literasi itu mengedukasi masyarakat secara massal untuk mengenali taktik rekayasa sosial dan pentingnya higien data. Lalu implementasi undang-undang tanpa kompromi untuk memaksa pertanggungjawab entitas pengendali data. Kolaborasi nyata antara BSSN, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan intelijen internasional. Budaya data beralih dari mentalitas mencegah peretasan menuju kemampuan pulih instan saat diretas. Jadi keamanan cyber di era konektivitas bukan sekedar fitur teknologi. Ia adalah fondasi dari kedaulatan sebuah bangsa. Oke, itu saja dari saya, teman-teman. Atas penjelasannya, terima kasih telah mendengar. Oh ya, teman-teman, saya selalu mau mengingatkan teman-teman untuk selalu menjaga data teman-teman agar data teman-teman itu tidak hilang dan tidak dicuri orang. Saya punya poster di sini. Uh, saya punya poster itu. Jadi kita harus selalu waspada kejahatan cyber di era digital, lindungi data, amankan masa depan. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Sekian pelajaran di hari ini, penjelasan mengenai kejahatan cyber dan mitigasinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.